Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Qadar, jamaah Umroh Az-Zahra, para pemirsa semuanya rahimakumullah, muka-muka dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rahmat kesehatan lahir batin, rahmat kemudahan hidup, kelancaran rezeki, dan rahmat keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sungguh makin tak terkejar jumlah pertanyaan, bukan berkurang tetapi semakin banyak. Ya tidak apa-apa, asal yang bertanya juga sabar nunggu, karena saya semakin tidak mampu untuk menjawab secara langsung. Ada yang ini pasti bukan santri KSS ini. Ustadz, kan mestinya kita semuanya patuh pada pemerintah, pada ulil amri. Kenapa ada yang berhari raya Jumat? Ya, memang begitu. Sekali lagi saya ingin menjelaskan supaya kita semuanya nyaman dalam perbedaan. Tidak perlu mengecam yang tidak sama. Semua boleh merasa benar, berhak merasa benar, dan semua ingin selamat dunia akhirat. Ya. Jadi begini, saya terangkan agak leluasa supaya jenengan juga nanti menghadapi Idul Adha juga bisa bersikap syukur, bisa menjelaskan. Begini, gampangnya begini. Zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada ukuran derajat-derajat berapa. Yang jelas bisa melihat itu tanggal 1. Setelah alat astronomi, ya, alat ilmu falak itu makin canggih, diketahuilah bahwa zaman Nabi itu tanggal 1 adalah 8 derajat. Posisi hilal sudah 8 derajat baru bisa terlihat. Tapi kemudian setelah agak canggih, makin canggih, tahun 80-an waktu itu Konferensi Internasional Falak di Turki menyepakati 5 derajat, turun 3 derajat. Kemudian setelah canggih sekarang ini ada yang menyepakati 3 derajat, yaitu mapping, itu 3 derajat. Mapping itu Kementerian Agama di negara-negara ASEAN ini. Juga di Indonesia yang paling menonjol adalah NO. NO itu menyepakati namanya ru'yah bil fi'li, melihat dengan mata kepala. Itu memang kalau kurang dari 3 derajat susah. Namanya ru'yah bil fi'li, 3 derajat ke atas. Maka kemarin karena belum ada 3 derajat, ya tidak bisa dilihat dengan mata kepala, mata telanjang. Itu namanya ru'yah bil fi'li. Kemudian ada ru'yah bil ilmi, melihat tidak dengan mata kepala tapi dengan ilmu. yaitu hisab yang dipakai oleh Muhammadiyah. Standarnya pokoknya posisi hilal sudah ada di atas ufuk,
sudah di atas garis antara langit dengan bumi, maka sudah tanggal 1. Dua-duanya ini benar, tetapi risikonya kalau ikut model 3 derajat NU atau Mabim akan selalu telat. Dan jika ikut Muhammadiyah ini akan selalu lebih cepat. Jadi sing siji kebanteran, sing siji kelambatan. Nah, kami ahli falak kontemporer ya, menyatakan bahwa bukan ru'yah bil fi'li, bukan melihat dengan mata kepala, juga bukan ru'yah bil ilmi, tapi imkan ru'yah, memungkinkan dilihat walaupun dengan alat, asal memungkinkan. Nah, yang memungkinkan dilihat dengan alat itu sekitar 2 derajat, itu sudah bisa. Nah, jika ini dipakai, maka Muhammadiyah menaikkan standar, NU menurunkan standar, ketemu di 2 derajat, beres. Sebenarnya kalau kita ingin damai, ingin bareng, dan ini nggak akan telat, juga nggak akan DCI, ini akan selalu standar dengan dunia. Selama pengalaman berpuluh tahun, saya mencermati bahwa yang akan selalu kompromistis dan cocok dengan falak dunia adalah yang imkan ru'yah ini. Tapi memang tidak mudah. Kami ini bukan ormas resmi, juga bukan penguasa. Kami hanya berdasarkan ilmu yang kami miliki, kemudian kami menghitung. Jadi kami juga menggunakan ilmu menghitung hisab, kemudian kita berdasarkan pengalaman yang sudah berlalu sekian puluh tahun, maka 2 derajat itu bisa dilihat imkan ru'yah dengan alat memang. Oke, begitu ya. Jadi tidak usah ada yang jahil atau jangket ya. Nyaman saja, biasa saja, tapi sungguh saya punya himbauan hati kepada semua umat Islam. Ayolah kita berusaha bagaimana mencari jalan keluar untuk rukun, untuk kompak, untuk bersama-sama. Nah, kasus yang kemarin, mohon maaf, memang saya termasuk yang tidak berpuasa hari Jumat. Mungkin yang tanya ini nggak tahu, kalau saya mungkin mereka kok hari Jumat sudah hari raya. Enggak, begini, saya sekali lagi saya ulang, sebenarnya tidak ingin saya umumkan, tapi karena saya ditanya, oke saya jawabkan, dan setelah dijawab oleh admin di expose, diunggah, ya sudah, itu bagian dari tugas mereka, terserah mana yang diunggah mana yang tidak. Dan saya pikir ini ilmu perlu diketahui. Jadi kalau yakin bahwa itu sudah tanggal 1, Jumat sudah tanggal 1, yakin lo ya, dengan ilmu dan pengetahuan dan pengalamannya, maka memang tidak boleh berpuasa. Maka taat kami kepada Allah dan Rasulnya, ati Allah ati Rasul. Saya tidak berpuasa hari Jumat adalah dalam rangka taat kepada Allah SWT dan Rasulnya SAW, karena ini agama, tidak bisa dikaitkan dengan politik dan sebagainya. Tetapi karena sholat itu hukumnya toh sunnah dan kelihatan masyarakat, takbiran juga hukumnya sunnah, kelihatan masyarakat, maka kami adaptasi supaya tidak terlalu tidak ada perbedaan. Ya, kita sama-sama, inilah wa ulul amri minkumnya. Jadi coba bayangkan dengan, mohon maaf ya, kalau penyanyi yakin itu tanggal 1 kemudian memaksakan puasa, kan haram. Urusannya bukan soal sunnah atau makruh, tapi haram. Kalau yang sholat id kan soal sunnah saja, umpama enggak sholat id juga enggak apa-apa kok, enggak takbiran juga enggak apa-apa kok. Tetapi daripada takbiran kemudian ada yang terluka artinya ketika takbiran malam Jumat kan ada yang enggak nyaman, oke, tunggu, enggak usah takbiran, di sini juga enggak takbiran, tapi sholatnya hari kedua, Sabtu. Saya khutbah hari kedua, Sabtu, atau hari pertama bagi yang Sabtu.
Yang saya agak gawok, apa gawok ini mas? Apa? Oh ya, kok bisa kayak malaikat tutup orang Indonesia ini sih? Gawok, heran, betul. Yang saya heran, tapi heran saja ya, saya nggak maido ya. Kan begini toh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih puasa sampai asar berserta para sahabat di Madinah. Kemudian ada satu orang Badui datang ke Madinah untuk ziarah, untuk riayan kemana gitu. Sementara Nabi masih berpuasa. Kemudian, loh, kok masih berpuasa ya Rasulullah? Loh, lah kamu kan apa sudah berhari? Iya, kami sudah melihat kemarin. Lalu bersumpah, akhirnya ya bersumpah bahwa kemarin melihat hilal. Lalu Nabi mengumumkan sekarang semua harus berbuka. Sudah asar, kayak di maghrib ini. Sudah asar langsung, ayo berbuka semuanya, batalkan puasanya. Kita hari ini sudah haram berpuasa. Nabi dengan data satu orang Badui itu orang Arab Indonesia. Nah kemarin di Cakung itu ada 2 orang bersumpah bisa melihat hari Kamis sore. Nah kok tidak didengar? Ketika saya kejar pada salah seorang ahli, nggak mungkin bisa melihat. Ya memang hitung-hitungan saya pun kalau di Cakung baru 1, sekian derajat memang tidak bisa dilihat. Tapi kan ada yang bersumpah bisa melihat. Ya sudah, harusnya kita percaya pada 2 orang ini 2 orang loh, bukan 1 orang. Kalau persaksian dalam Islam itu kan laki-laki 2 sangat memenuhi syarat untuk diiyakan. Tapi ya itu semua ketika saya lacak, kenapa enggak mau ini? Kami tidak percaya, kami lebih percaya pada hitungan kami. Astagfirullahaladzim. Saya tidak menyalahkan, benar, tapi kenapa ini alasannya ini loh? Saya sekali lagi sudah berulang kali ya, saya ini berulang kali terlibat dalam masalah ini sejak sebelum tahun 2000 ya. Sejak Gus Dur dari presiden itu 99, saya langsung berinteraksi dan saya punya komunitas ini, sehingga saya mohon insya Allah cara kami ini adalah yang paling kompromistis yang diminta Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla kan pernah minta, kenapa sih kok berbeda terus gini? Ya karena Pak Yusuf Kalla bukan ahli falak tapi ahli dagang ya. Iya, Muhammadiyah dan NU itu rundingan, kompromi. Terus ditahu ini standarnya berbeda. Ya wes kalau NU mudun Muhammadiyah enggak. Itu memang hitung-hitungan dagang sih. Yang satu mudun regol, harga itu yang satu turun, yang satu naik. Iya, regol kena dirunding. Iki naik. Tapi dengan cara yang saya sebutkan tadi, internet tadi, oke, tidak 3 derajat, tapi juga tidak 1 derajat, 2 derajat. Tidak bisa dilihat dengan mata kepala, tapi bisa dilihat dengan alat. Oke, ini paling masuk akal, paling bagus, dan sesungguhnya lah kalau kita ingin kompromi, ingin bersatu, ingin tidak ada perbedaan, harusnya begitu. Jika ini dipakai maka Barat Indonesia pasti sudah nggak akan kita ketelayak. Apa ketelayak mas? Apa mas jadi ketelayak apa mas? Apa ketelayak? Kecelek ya? Nggak akan kita kecelek. Ustaz gak poso ternyata masih enggak. Ini sekali lagi saya mengkompromikan kepatuhan saya kepada Allah SWT dan Rasulnya, juga kepatuhan saya kepada pemerintah, yaitu poso ini atau gak poso ini ikut tentu syariat ini atau sholat itu ikut yang bersama-sama yang paling banyak. Oke, terus gak usah dimasalahkan lagi. Nanti kalau Idul Adha ya saya biasanya gini, Idul Adha saya ngitung kalau memang masih nggak mungkin tuh memang di sini belum kelihatan sama sekali, seluruh Indonesia belum ada yang 2 derajat. Oke, kita pakai standar lokal. Walaupun Arab Saudi sudah wukuf, kita tetap puasa Arafah. Wukuf dong. Kalau mereka sudah hari raya, kita tetap puasa Arafah. Tapi jika kita sudah ada yang 2 derajat seperti kemarin di Sabang sudah 2 derajat, bahkan di Cakung sudah ada yang bisa melihat 2 orang, ya sudah kita tidak usah ngotot. Ikut, gitu deh. Wes selesai ya masalah ini, saya berharap selesai. Saya yakin kalau
jamaah dan mahasantri ini sudah selesai kok. Bahkan koyoke ya. Koyo akeh sing melo aku ya. Gak posone gitu. Dan ketika saya khutbah di daerah itu enggak poso kemarin. Ya wis, enggak apa-apa karena kenapa? Karena melihat YouTube saya katanya. Bahkan sampai Eropa ya orang Indonesia yang di Eropa, maksudnya bukan orang Eropa asli, enggak orang Indonesia yang di Eropa juga nonton YouTube yang diunggah Mas Khalid itu, ternyata juga menjadi pedoman. Karena memang mohon maaf yang berani berargumentasi, berani menjelaskan secara argumentatif itu enggak banyak. Umumnya ya pokoknya, atau kuatnya itu dijelaskan pun enggak jelas ya, terus tiba repot ya sudah gitu ya. Tapi kalau saya memang terus terang, saya argumentatif dan saya punya bolo saya banyak kiai, hanya memang umumnya diam ya. Yang ada YouTube ya gak ada sih. Tapi saya sekali lagi bukan merasa benar sendiri, enggak. Saya merasa benar, tapi juga mengakui mereka boleh merasa benar, mereka berhak merasa benar, tapi kalau bisa saya ajak bersama-sama saya. Kenapa? Ini jalan tengah. Ya benar, gampang aja mikir itu, iki satu derajat, iki tidak derajat. Tengahnya apa? Opil. Kan dua kan? Sudah 2 derajat kan beres kan? Gitu ya. Supaya nyaman hidup ini. Dan sekali lagi ini adalah pengalaman yang anak-anak ini mesti akan belajar dengan keadaan seperti ini. Kita harus mewariskan kondisi yang tidak memungkinkan bentrok ya. Oke, beda boleh, tapi jangan bentrok.